Nah dari sini siapa yang gak kaget ya? Yaitu gagal maneng. Demokrat ungkap alasan deklarasi koalisi perubahan usung Anies mendadak batal. Ya diketahui pada waktu itu kalau nggak salah sih pada tanggal 23 Maret akan mendeklarasikan koalisi perubahan tersebut, yaitu Nasdem, PKS dan bahkan Demokrat akan mengusung Anies Baswedan secara resmi lah. Dan bahkan di situ dikabarkan akan menandatangani MOU kesepakatan, nota kesepahaman. Tetapi pada waktu itu pada tanggal 23 Maret batal digelar. Entah batalnya dikarenakan apa. Yang jelas di sini dari merdeka.com di sini WhatsApp grup media ramai dengan pesan berantai pada Rabu 22 Maret malam. Isinya menarik, undangan kehadiran acara deklarasi piagam koalisi perubahan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Namun 1 jam kemudian undangan yang tersebar atas nama Humas Koalisi Perubahan tersebut diralat. Isinya pembatalan acara dengan alasan teknis. Bayangkan ya, padahal Koalisi Perubahan ini bukan koalisi yang sembarangan, yaitu koalisi ini akan menentukan capres, cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Tetapi kok seringkali ya, yaitu dikit-dikit batal, batal kok dikit-dikit ya. Kita ketahui pada waktu lalu ya ketika PKS lah mau mengumumkan mendeklarasikan Anies Baswedan pada akhir Desember 2022 juga batal. Bahkan juga Demokrat dan seringkali bahkan juga dari Nasdem kepengennya sih mendeklarasikan koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan pada 10 November juga batal. Dan ini sudah batal untuk kedua kalinya, yaitu koalisi perubahan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ini batal kedua kalinya. Nah, menurut Anda bagaimana? Seharusnya kan ini jangan sampai batal-batal segala, karena ini menurut saya hal yang dalam bersejarah lah. Bersejarah dalam koalisi perubahan. Jadi membuat jadwal itu ya seharusnya diperkirakan lah dampak positifnya, dampak negatifnya seharusnya sudah diperhitungkan. Akhirnya bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan lah. Ini bahkan juga dikomentari oleh Suryap S20. Gagal maning son, ikut prihatin buat Pak Anies Baswedan. Ini sambil menyertakan screenshot sebuah artikel berita Demokrat ungkap alasan deklarasi koalisi perubahan usung Anies mendadak batal. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Lah batal, terus gimana nasib bajer-bajernya? Makin anyep judulnya aja koalisi perubahan, jadi berubah terus. Ya memang kalau dilihat dari judulnya koalisi perubahan, ya akhirnya koalisi berubah-ubah. Jadwalnya tidak bisa ditentukan, tidak bisa terjadwalkan kapan, karena memang berubah-ubah sesuai dengan judulnya koalisi perubahan. Menpora tunggu, mudah-mudahan masuk kabinet biar kita bisa lihat caranya kerjanya. Kalau gini sih jangankan tiket capres, tiket cawapres pun gak dapat. Dua-duanya anyep. Apakah berita indah ini benar adanya Gisanak? Demokrat ungkap alasan deklarasi koalisi perubahan usung Anies Baswedan. Ya seperti itulah. Jadi kita bisa menilai sendirilah, menjadwalkan untuk deklarasi perubahan yang hanya 3 partai pengusung saja sungguh kayak tidak kompak ya, tidak kompak sekali. Apalagi besok ketika menjabat sebagai presiden misal. Itu sungguh sangat susah sekali. Ini bahkan dari Tribun. Dari Tribun ini 2 kali deklarasi perubahan usung Anies Capres batal dilakukan. Inilah penyebabnya. Nah, di sini 2 kali batal rencana deklarasi koalisi mengusung Anies Baswedan sebagai calon capres atau koalisi perubahan. Catatan Tribun, deklarasi pertama sedianya akan digelar pada 10 November 2022 atau bertepatan dengan Hari Pahlawan. Usulan ini diajukan oleh Partai Nasdem. Namun deklarasi termasuk batal dilakukan setelah usulan Nasdem tak mendapat sambutan dari anggota koalisi lainnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan juga pada tanggal 23 Maret 2023, namun lagi-lagi batal lagi. Deklarasi kedua rencananya diadakan pada Kamis 23 Maret dan gagal lagi. Ya, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Deklarasi koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres atau koalisi perubahan sudah tertunda 2 kali. Mulanya deklarasi disebut akan digelar pada 10 November 2022. Usulan ini diajukan oleh Partai Nasdem.
Namun, deklarasi tersebut batal dilakukan setelah usulan Nasdem tak mendapat sambutan dari anggota koalisi lainnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Saat itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebutkan deklarasi ditunda karena dua parpol calon mitranya itu masih harus menempuh mekanisme internal partai sebelum memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan. Selang 4 bulan kemudian, tepatnya pada 22 Maret 2023, koalisi pengusung Anies tersebut kembali mengumumkan agenda deklarasi. Namun, lagi-lagi rencana tersebut gagal. Deklarasi batal dilakukan pada 22 Maret karena waktunya terlalu malam dan menjelang hari pertama Ramadan. Kebetulan semalam sholat tarawih malam pertama Ramadan, maka dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi, ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto saat dikonfirmasi Kompas.com pada Kamis 23 Maret. Meski begitu, ketiga parpol mengklaim tak ada persoalan soliditas yang menyebabkan deklarasi urung dilakukan. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengklaim deklarasi koalisi perubahan hanya terganjal masalah teknis. Secara teknis, kemalaman, nanti malah ada kesan seolah-olah buru-buru, padahal tidak ada yang diburu-buru, ucap dia. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman pembentukan koalisi perubahan. Prosesnya berlangsung pada Rabu malam di kantor DPP PKS atau bertepatan dengan rencana deklarasi koalisi 22 Maret. Menurut dia, Anies lebih dulu menghampiri Presiden PKS Ahmad Saiku sebelum nota kesepakatan ditandatangani. Alhamdulillah, tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPP PKS menemui Presiden Ahmad Saiku pada tarawih. Dan tadi malam juga Saiku sudah menandatangani dokumen MOU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan, tutur Sohibul. Sementara itu, Sugeng menyatakan penandatanganan nota kesepahaman koalisi yang dilakukan Saiku menunjukkan bahwa Anies sudah mendapatkan kepastian pengusungan capres, sebab ketiga parpol telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau PT sebesar 20% kursi DPR RI. Sudah resmi terbentuk? Betul sekali. Koalisi perubahan sudah resmi terbentuk, ujar Sugeng. Ia pun meminta publik tak meragukan kesungguhan tiga parpol dalam mendukung Anies Baswedan. Alasannya, nota kesepakatan koalisi telah ditantangani oleh ketua umum ketiga partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Orang selalu mencibir ini nggak pasti. Nggak pasti apanya? Tanda tangan Pak Surya dengan cap partai, Pak AHY dengan cap partai, Pak Saiku dengan cap partai. Lalu apa lagi, kata dia. Memang secara legal, secara hukum kepemiluan dan sebagainya, tahapan-tahapan pemilu menjadi firm kalau sudah mendaftarkan ke KPU beserta cawapresnya, ujarnya. Bahkan diketahui 2 kali batal rencana deklarasi koalisi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres atau koalisi perubahan. Catatan tribunnews.com, deklarasi pertama sedianya akan digelar pada 10 November 2022 atau bertepatan dengan Hari Pahlawan. Usulan itu diajukan oleh Partai Nasdem. Namun deklarasi tersebut batal dilakukan setelah usulan Nasdem tak mendapat sambutan dari anggota koalisi lainnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Deklarasi kedua rencananya diadakan kemarin pada Kamis 23 Maret 2023. Namun lagi-lagi gagal dan batal. Lalu apa penyebab 2 kali rencana deklarasi itu batal dilakukan? Berikut dirangkum Tribun News pada Jumat 24 Maret 2023. Dikutip dari Kompas.com,
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebutkan deklarasi pada 10 November 2022 ditunda karena dua parpol calon mitranya itu masih harus menempuh mekanisme internal partai sebelum memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan. Lain lagi pendapat petinggi PKS. PKS mengaku batalnya koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang rencananya digelar 10 November 2022 dan bertepatan dengan Hari Pahlawan ternyata disebabkan soal oligarki politik. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera lantas menyebutkan alasan yakni mereka melakukan perlawanan terhadap oligarki yang saat ini kuasai sistem pemilu. Lebih spesifik, Mardhani menyebut soal perlawanan terhadap oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi koalisi perubahan tertunda. Mardhani juga mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya. Kami di koalisi perubahan lagi coba. Kenapa agak lama? Bocoran sedikit. Kami lagi lawan oligarki. Ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, kata Mardhani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia KMI di Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 10 November yang lalu. Mardhani lantas mengatakan oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik. Menurutnya, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar. Anggota Komisi 2 DPR RI itu menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki, maka kerja-kerja politik akan terganggu. Ia juga menyebut oligarki kerap bermain di dua kaki dan harus dilawan. Meskipun ia tidak spesifik menyebut siapa dan bagaimana oligarki tersebut. Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki. Ini harus dilawan, tutur Mardhani. Kemarin atau tepatnya pada 22 Maret 2023, koalisi pengusung Anies tersebut kembali mengumumkan agenda deklarasi. Namun, lagi-lagi rencana tersebut gagal. Deklarasi batal dilakukan pada 22 Maret karena waktunya terlalu malam dan menjelang hari pertama Ramadan. Kebetulan semalam salat tarawih malam pertama Ramadan, maka dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi, ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto saat dikonfirmasi pada Kamis 23 Maret 2023. Meski begitu, ketiga parpol mengklaim tak ada persoalan soliditas yang menyebabkan deklarasi urung dilakukan. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengklaim deklarasi koalisi perubahan hanya terganjal masalah teknis. Secara teknis kemalaman, nanti malah ada kesan seolah-olah berburu-buru. Padahal tidak ada yang diburu-buru, ucap dia. Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan koalisi perubahan sudah sepakat soal cawapres diserahkan kepada bakal capres Anies Baswedan. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman yang disepakati ketiga partai. Diketahui koalisi perubahan itu terdiri dari gabungan partai politik parpol, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga parpol itu sepakat untuk mengusung Anies di pesta demokrasi nanti. Andi menjelaskan, ketiga parpol itu akan menggelar deklarasi bersama di bulan Ramadan. Namun ia enggan menjelaskan lebih detail ihwal waktu pastinya. Dalam bulan Ramadan ini, deklarasi koalisi perubahan itu yang sudah direncanakan tim kecil dan dipimpin ketiga partai, kata Andi kepada wartawan pada Jumat 24 Maret. Andi menyebut dalam nota kesepahaman itu telah disepakati kalau ketiga parpol tak akan merecoki urusan cawapres Anies. Mengapa? Karena sudah terjadi kesepakatan dalam piagam koalisi, termasuk siapa cawapresnya, katanya. Ia mengaku tak mengetahui siapa sosok pendamping Anies nantinya. Siapa cawapresnya? Terserah capres Anies Baswedan menentukan dan mendeklarasikannya, katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Imam
menyampaikan bahwa isi nota kesepahaman koalisi perubahan secara umum terkait kesepakatan ketiga partai pendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024 mendatang. Yang utama, tiga partai sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024, ujar Sohibul seperti dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 23 Maret. Di sisi lain, kata Sohibul, isi nota kesepahaman tersebut berkaitan juga dengan kesepakatan ketiga parpol menyerahkan penunjukan bakal calon wakil presiden baca pres kepada Anies Baswedan. Ucapnya lagi. WhatsApp grup media ramai dengan pesan berantai pada Rabu 22 Maret. Isinya menarik, undangan kehadiran acara deklarasi Piagam Koalisi Perubahan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Namun 1 jam kemudian, undangan yang tersebar atas nama Humas Koalisi Perubahan tersebut diralat. Isinya pembatalan acara dengan alasan teknis. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengakui koalisi batal mengumumkan resmi di hadapan publik. Hal ini berkaitan dengan teknis waktu pengumuman yang dinilai belum pas. Semula akan diumumkan tadi malam, tapi karena secara pertimbangan waktu sudah larut dan sebagian besar akan menjalani sahur hari pertama bulan Ramadan, maka niat tersebut kita reschedule. Mudah-mudahan hari ini atau beberapa hari ke depan hal tersebut bisa dilaksanakan di bulan penuh berkah ini, ujar Sohibul pada Kamis 23 Maret. Sohibul mengatakan sebelum niat pengumuman, Anies Baswedan lebih dulu datang ke kantor PKS menemui Presiden PKS Ahmad Saiku. Dan tadi malam juga Ahmad Saiku sudah menandatangani dokumen MOU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan. Jadi alhamdulillah 3 partai sudah signed semua, tegas Sohibul. Sohibul menambahkan, pertemuan Anies dan Presiden PKS tadi malam merupakan momen yang sudah lama direncanakan, yaitu sejak deklarasi dukungan PKS kepada Anies akhir Februari lalu. Sesuai kesepakatan tim kecil koalisi, dokumen itu harus disirkulirkan oleh Anies Baswedan ke para pimpinan parpol koalisi, ujar Sohibul. Kebetulan awal Maret itu, kata Sohibul, Anies ada undangan ke Australia. Dan sehari sebelum Anies kembali ke tanah air, Presiden PKS harus pergi ke Amerika bersama rombongan Komisi 1 DPR RI dan rombongan fraksi PKS. Maka keduanya menjadi tidak bisa bertemu. Lalu setelah keduanya berada di tanah air pun mereka sibuk kunjungan keluar kota sesuai agenda masing-masing, kata Sohibul. Semalam, lanjut Sohibul, keduanya bisa menyempatkan diri bertemu, padahal Presiden PKS Ahmad Saiku baru kembali dari Cirebon pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi akhirnya sekitar jam 22 waktu Indonesia bagian Barat, mereka bertemu di kantor PKS dan dokumen pun ditandatangani. Alhamdulillah, tegas Sohibul.